Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan satu Muhammad Fajar Awaludin dengan NIM 4293033 dan Ahmad Kamal Faris dengan NIM 24293003 serta Martan Budi Rivaldi dengan NIM 24293046. Kami di sini akan membahas tentang penelitian metode spiral. Next. Metode spiral adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pendekatan literatif dengan analisis risiko pada setiap tahapan pengembangan sistem. Menurut Wahyuni et al. 2025, metode spiral menekankan evaluasi risiko secara terus-menerus sehingga mampu meminimalkan kemungkinan kegagalan sistem. Metode ini digunakan dalam software development life cycle atau seringnya disebut dengan SDLC untuk pengembangan sistem berskala besar dan kompleks. Next, metode spiral dalam SDLC. Software Development Life Cycle adalah proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga memelihara sistem. Menurut Duan Noko 2016, SDLC digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak agar proses pembangunan sistem lebih terstruktur dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Metode spiral merupakan salah satu model dalam SDLC yang berfokus pada analisis risiko dan pengembangan bertahap. Tahapan umum SDLC yaitu ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada desain, keempat ada implementation, yang kelima ada testing, kelima ada maintenance. Next, teori fundamental metode spiral. Berdasarkan penelitian Wahyuni et al. 2025, terdapat beberapa teori dasar dalam metode spiral, yaitu sebagai berikut. Satu, literasi, yaitu pengembangan dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus. Yang kedua, ada analisis risiko, yaitu setiap tahapan dilakukan identifikasi risiko sistem. Yang ketiga, ada prototype, yaitu pembuatan contoh sistem sebelum produk akhir dikembangkan. Evaluasi, yaitu keempat, ada evaluasi pengguna, yaitu pengguna ikut mengevaluasi hasil pengembangan. Metode spiral lebih fleksibel dibanding model linear karena dapat melakukan evaluasi pada setiap iterasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Faris. Kemudian ada tahapan metode spiral. Menurut Wahyuni et al. 2025, metode spiral terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada planning, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan sistem. Kedua, analisis, yaitu mengidentifikasi kemungkinan masalah dan resiko proyek. Ketiga, ada engineering, yaitu melakukan desain, coding, dan pengujian sistem. Keempat, ada evaluation, yaitu melakukan evaluasi hasil sistem bersama pengguna sebelum masuk ke siklus berikutnya. Next. Kemudian, bentuk analisis metode spiral. Dalam metode spiral, proses analisis dilakukan secara berulang pada setiap siklus pengembangan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan pengguna, mengidentifikasi fitur sistem. Ketiga, menentukan tujuan sistem. Kedua, analisis resiko, yaitu resiko biaya, teknologi, keamanan sistem, kegagalan sistem. Ketiga, ada analisis kelayakan, yaitu kelayakan biaya. Kedua, kelayakan teknologi. Ketiga, kelayakan waktu. Dan keempat, kelayakan SDM. Kemudian keempat ada analisis sistem, yaitu menganalisis sistem lama. Kedua, menentukan solusi sistem baru. Ketiga, meningkatkan efisiensi sistem. Kemudian analisis yang kelima, analisis pengguna. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Kedua, tampilan antarmuka. Dan yang ketiga, kenyamanan pengguna. Menurut Wahyuni et al. 2005, metode spiral merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan proses analisis kebutuhan dan analisis risiko secara berulang.
pada setiap tahap pengembangan sistem. Metode ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan sistem dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Next, kemudian ada bentuk implementasi metode spiral. Implementasi metode spiral dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi dari setiap iterasi. Kemudian ada bentuk implementasinya, yaitu yang pertama perancangan sistem, kedua pembuatan prototipe, ketiga coding program, keempat pengujian sistem, dan yang kelima evaluasi pengguna. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama sistem rumah sakit, sistem akademik, sistem perbankan, dan sistem pemerintahan. Menurut Lutfi et al. 2024, metode spiral efektif digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan evaluasi berkelanjutan. Next. Kemudian ada kelebihan metode spiral. Berdasarkan Wahyuni et al. 2005, kelebihan metode spiral yaitu yang pertama ada resiko proyek lebih terkendali, kedua mudah melakukan perubahan sistem, ketiga fleksibel dalam pengembangan, keempat cocok untuk proyek besar, dan yang kelima keterlibatan pengguna lebih tinggi. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Martan. Selanjutnya, kekurangan metode spiral. Selain memiliki kelebihan, metode spiral juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan biaya besar. Yang kedua, analisis resiko cukup kompleks. Yang ketiga, proses pengembangan lebih lama. Dan yang keempat, tidak cocok untuk proyek kecil. Menurut Kufron, tahun 2025, metode spiral lebih efektif digunakan pada proyek dengan tingkat risiko tinggi dan skala besar. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil telaah, metode spiral merupakan salah satu model dalam SDLC yang menggunakan pendekatan iteratif dan analisis risiko dalam pengembangan sistem. Metode ini cocok digunakan pada proyek besar dan kompleks karena mampu meminimalkan risiko selama proses pengembangan perangkat lunak. Namun, metode spiral membutuhkan biaya dan perencanaan yang lebih besar dibandingkan metode SDLC lainnya. Next. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini kami dapatkan dari jurnal-jurnal yang kami cari seperti Duanoko, Gufron, Lutfiani, A, terus dan Wahyuni E. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.